Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari itu, seperti biasa, Abu Nawas duduk di beranda depan gubuknya sambil menunggu azan maghrib. Sambil menunggu matahari tenggelam, Abu Nawas memikirkan bagaimana caranya agar dapurnya tetap ngebul. Sementara Abu Nawas kebingungan, tak jauh dari rumahnya ada tuan tanah yang mempunyai rumah yang sangat besar. Hampir semua penduduk di sekitar daerah tersebut yang bekerja pada tuan tanah itu hanya mendapatkan hasil yang sedikit. Bila meminjam bahan makanan pada tuan tanah itu, maka selalu dengan bunga pengembalian yang sangat tinggi. Sebagaimana layaknya tuan tanah, ia mempunyai sifat pelit, rakus, dan tamak. Suatu hari, tuan tanah mendengar berita bahwa Abu Nawas memiliki kepribadian yang unik. Apabila Abu Nawas meminjam sesuatu, maka dia akan mengembalikannya secara lebih dengan alasan beranak. Misalnya, Abu Nawas meminjam seekor ayam, maka akan dikembalikan lebih karena ayam itu telah beranak. Tuan tanah itu kemudian mencari cara agar Abu Nawas segera meminjam uang darinya. Secara kebetulan pada sore itu, Abu Nawas ingin meminjam 4 butir telur. Langsung saja, tuan tanah bahagia karena pinjaman itu akan menjadi banyak nantinya. Bahkan tuan tanah tersebut menawarkan pinjaman-pinjaman lainnya. Namun, Abu Nawas hanya ingin meminjam itu saja. Dengan cepat kemudian tuan tanah menanyakan kapan bisa beranaknya telur itu. Abu Nawas pun menjawab, "Kalau itu tergantung keadaan tuan." 5 hari setelah itu, Abu Nawas kembali ke tuan tanah. Ia mengembalikan pinjaman 4 butir telur dengan 6 butir telur. "Ini tuan, telurnya saya kembalikan," kata Abu Nawas. Tuan tanah merasa senang bukan kepalang. Ia lalu menawari Abu Nawas untuk meminjam lagi. "Wah, hebat kau Abu Nawas. Apakah kau mau meminjam sesuatu yang lainnya?" kata tuan tanah. Abu Nawas pun memang sudah berniat untuk meminjam kembali. Namun kali ini, ia meminjam 3 buah piring tembikar. Tuan tanah segera saja memberikannya dengan senang hati, dengan harapan akan dikembalikan jauh lebih banyak. Seperti biasa, 5 hari kemudian, Abu Nawas mengembalikan piring tersebut menjadi lebih banyak. Walaupun tidak seperti harapannya, tapi tuan tanah cukup senang. Saking senangnya, Abu Nawas pun dipinjami uang 1.000 dinar. Jumlah yang biasa digunakan untuk gaji puluhan pekerjanya dalam 1 bulan. "Abu Nawas, ini ada uang 1.000 dinar. Silakan kau pinjam untuk memenuhi kebutuhanmu," kata tuan tanah. "Baiklah tuan, terima kasih," jawab Abu Nawas. Tuan tanah tentu saja sudah membayangkan seberapa banyaknya anakan dari uang yang ia pinjamkan kepada Abu Nawas. Ia rupanya sudah tak sabar menunggu waktu tersebut tiba. Tapi 5 hari ditunggu, ternyata Abu Nawas tak datang-datang. Hingga hampir sebulan, Abu Nawas pun tak kunjung datang.
Saat itulah Tuan Tanah merencanakan mendatangi rumah Abu Nawas bersama para centengnya. Tiba-tiba saja Abu Nawas datang. Pada awalnya Tuan Tanah merasa gembira. Tapi setelah Abu Nawas menjelaskan persoalannya, Tuan Tanah pun marah bukan main. Sayang sekali Tuan, uang yang Tuan pinjamkan bukannya beranak, malah 3 hari kemudian mati mendadak, kata Abu Nawas. Mendengar hal itu, Tuan Tanah marah hingga hampir menghajar Abu Nawas. Untung saja hal itu tak jadi dilakukan. Tuan Tanah kemudian mengadukan permasalahan itu ke pengadilan dan berharap Abu Nawas akan dihukum rajam. Tuan Hakim, saya meminta keadilan. Abu Nawas telah menipu saya. Dia tidak mengembalikan uang yang saya pinjamkan, kata Tuan Tanah. Di depan hakim, Abu Nawas melakukan pembelaan dengan membeberkan semua duduk persoalannya. Demikian juga dengan si Tuan Tanah. Abu Nawas memberikan alasan jika sesuatu bisa beranak, pasti juga bisa mati. Begini Tuan Hakim, sesuatu yang beranak itu pasti bisa mati kapanpun, kata Abu Nawas. Alasan itu ternyata dianggap masuk akal oleh hakim. Hingga Abu Nawas pun dianggap tak bersalah. Dia dianggap tidak menipu, tapi penuh akal. Sedangkan Tuan Tanah memberikan pinjaman berdasarkan kerelaannya sendiri, bukan atas paksaan ataupun tipuan. Seketika itu juga, Tuan Tanah yang tamak itu pingsan selama beberapa jam dan sulit dibangunkan. Ia telah tertipu karena wataknya sendiri yang kikir, tamak, dan pelit. Sementara itu, Abu Nawas pun kembali ke rumahnya dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.